Puji Tuhan, selamat pagi dan Zoom online kami. Sebelum kita mulai pembelajaran kita saat pagi hari ini, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu, Tuhan Yesus yang baik. Engkau sungguh luar biasa buat kehidupan kami, Tuhan Yesus. Kau selalu menyertai kami dari sepanjang malam istirahat kami, hingga kami boleh bangun dengan keadaan tubuh sehat, kuat lagi yang baru daripadamu. Kami tahu itu semua karena kemurahan-Mu, anugerah-Mu yang terus Engkau limpahkan buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, segala puji, segala hormat kami naikkan kepadamu. Tuhan Yesus, ampuni segala salah dosa kami, dari setiap perkataan, pikiran, perbuatan kami, Tuhan ampuni kami. Biar Tuhan kami rindu kehidupan kami boleh hidup dalam perkenanan-Mu ya Tuhan Yesus. Karya salib-Mu terus boleh menjadi fokus hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kami boleh terus meresponi jaminan pengampunan yang Kau beri. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar di sepanjang hari ini Tuhan Yesus, tubuh jiwa roh kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar apa yang kami kerjakan, lakukan di sepanjang hari ini untuk menyenangkan hati-Mu. Dan nama-Mu saja dipuji-puji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Saat pagi hari ini kami mohon pimpinan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu buat ibadah Zoom kami Tuhan. Tuhan tolong sertai kami, berikan kami terus hikmat pengertian dalam kami mendengar setiap pemaparan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, teman-teman kami yang bergabung saat pagi hari ini, yang nanti lihat mendengar rekaman kami, Engkau juga memberkati Tuhan. Kami percaya Engkau sudah memberkati hamba-Mu dengan hikmat dan urapan daripadamu, biar melalui hamba-Mu Tuhan, Engkau berkata-kata Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pembelajaran kami pagi ini dan kami peralaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, segala hormat, pujian, syukur kita naikkan kepada Kristus yang terus dan terus menyertai kita, memelihara kita sampai detik ini. Terlebih lagi, memberi kita kesempatan untuk mendalami kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur buat pembelajaran kita sama-sama untuk menjadi orang tua, menjadi senior, menjadi pemimpin rohani yang lebih lagi berdampak. Puji Tuhan, kita masih melanjutkan pembahasan kita kerangka pemuritan keluarga. Kerangka pemuritan keluarga, kita kembali lihat pendahuluan untuk sama-sama melihat tentang 4 bagian kerangka pemuritan yang sekaligus merupakan strategi kita dalam memimpin kerohanian keluarga kita, puji Tuhan. Pertama tentang keteladanan, kedua tentang waktu, pemuritan keluarga, di mana orang tua sengaja menciptakan waktu yang teratur, yang disiplin, sehingga membentuk irama kehidupan keluarga untuk memikirkan, membicarakan, menghidupi Injil. Kita masih membahas momen-momen pemuritan keluarga, di mana orang tua menangkap untuk kemudian memanfaatkan momen, kesempatan, kairos dalam kita jalani kehidupan sehari-hari. Kita manfaatkan momen-momen tersebut, momen-momen ilahi, momen-momen Kristus untuk tujuan percakapan yang berpusat pada Injil. Minggu depan kita mungkin akan juga menghabiskan 2 sesi untuk kita membahas memori bersejarah pemuritan keluarga.
Momen-momen pemuritan keluarga itu memiliki dua komponen penting. Pertama, sifat-sifat Allah. Kedua, karakter ilahi. Kita menangkap kesempatan momen kairosnya Tuhan untuk pertama mengajarkan sifat-sifat ilahi, kedua untuk mengajarkan karakter ilahi. Puji Tuhan. Kita lihat satu persatu, mengajarkan sifat-sifat Allah. Kita menerima kepercayaan dari Allah sendiri untuk memberitahu atau mengajarkan anak-anak kita, junior kita, orang-orang yang kita layani tentang siapa dia dan seperti apa dia. Sekali lagi, Allah sendiri yang memberi kepercayaan kepada kita untuk memberitahu tentang siapa dia dan seperti apa dia kepada anak-anak junior dan orang-orang yang kita layani. Puji Tuhan. Dan kita memanfaatkan momen-momen ilahi untuk memperkatakan keyakinan kita. Jadi saat bicara tentang kebenaran Alkitabiah bukan hanya bersifat teori, tapi kita rindu itu merupakan keyakinan kita. Kita katakan sesuai dengan momen-momen yang tepat tentang siapa Allah. Kita katakan di dalam kesempatan-kesempatan momen-momen yang Ia beri. Kita yakin di dalamnya pengajaran kita berdampak, kuat berdampak. Contohnya, saat kita ajari anak-anak kita tentang kesetiaan Allah dan juga tentang kepastiannya dalam menepati setiap janjinya. Saat anak-anak kita sedang dalam ketakutan, maka janji Allah menyertai umatnya itu punya dampak kuat bagi mereka. Kuatkan, teguhkan hatimu. Jangan takut, jangan gemetar. Sebab Tuhan Allahmu, dialah Allah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Kita bisa parafrasekan. Parafrase itu mengungkapkan kembali gagasan atau informasi dengan menggunakan kata-kata atau susunan kalimat kita sendiri. Namun tetap kita pertahankan makna aslinya. Itu parafrase. Jadi karena kita memperkatakan ayat ini secara spontan saat anak-anak sedang dalam ketakutan, kita katakan secara spontan saat kita menangkap momen ilahi, kata-kata ini kita perkatakan tidak secara tepat. Kata per kata, kalimat per kalimat. Enggak. Karena kita enggak baca ayatnya. Secara spontan kita perkatakan saat anak-anak kita dalam ketakutan. Tetapi momen-momen seperti itu yang tepat sasaran, tepat momennya. Haleluya, haleluya. Sehingga memberi dampak yang kuat. Memberi dampak yang kuat. Itulah pentingnya belajar peka, menangkap momen atau kairasnya Tuhan. Jangan kita mengandalkan kekuatan sendiri, hikmat sendiri, dengan berpikir asal saya sering sebut-sebut ayat, maka
anak-anak, junior, orang-orang yang kita layani akan menerima dampak dari ayat-ayat tersebut. Banyak kali justru semakin sering tersebut ayat, mereka semakin muak terhadap ayat-ayat. Kita perkatakan ayat kebenaran firman Tuhan yang kita parafrasekan itu tepat di momen mereka takut, itu jos banget, pas banget, memberi dampak yang kuat bagi anak-anak kita, bagi junior kita. Tadi seringkali kita asal aja sembarangan sebut ayat. Udah kayak concordance, kita apal ayat, sebut ayat terus. Ngobrol sama anak, bentar-bentar sebut ayat. Sama orang-orang kita layani, bentar-bentar sebut ayat. Lama-lama mereka bosan. Hampir nggak ada artinya itu ayat-ayat. Tapi saat momen yang tepat kita masuk dengan ayat yang tepat, jos hasilnya memberi dampak dalam hidup mereka. Karena itu pertanyaan sama-sama, apakah kita sudah beri banyak ayat tetapi kita nggak lihat perubahan hidup di anak-anak, di junior kita? Mungkin karena kita nggak peka terhadap momennya Tuhan. Kita nggak belajar untuk semakin peka dalam menangkap momen ilahi dan memanfaatkannya demi memberkati anak-anak. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Ketika orang tua kita ini sedang berbeban berat, kita pun dapat manfaatkan jadi momen ilahi. Kita dapat berbagi beban dengan anak-anak, ceritakan beban kita. Tentu nggak semua kita sudah paham, yang anak-anak bisa mengerti beban kita, orang tua. Kita berbagi beban kepada anak-anak sembari memperkatakan iman kita pada undangan Kristus bagi setiap orang yang letih, lesu. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Berbagi beban, sharing di momen yang tepat. Itu mempersiapkan anak-anak ketika mereka pun berbeban berat. Suatu saat mereka pasti menghadapi masalah, pasti berbeban berat, letih, lesu, hadapi masalah. Kita persiapkan mereka dengan memperkatakan kebenaran di momen yang tepat. Puji Tuhan. Ketika anak-anak selanjutnya menghadapi kesulitan, masalah yang membuat mereka bingung, membuat mereka ragu, apa maksud Tuhan, kita dapat mengingatkan mereka tentang kedaulatan Allah atas segala sesuatu, serta tentang maksud baiknya bagi umatnya. Anak kami cerita sedang cari pekerjaan sudah cukup lama. Udah saat dia bertanya, udah bosen juga ya, kok nggak dapat kerja. Anak-anak kita akan hadapi masalah demi masalah. Ingatkan kedaulatan Allah bahwa tidak ada kuasa manapun yang dapat mengambil alih kendali Allah, kontrol Allah. Nggak ada satu kuasa pun yang dapat merebut kendali dari tangan Allah. Dan kita percaya Allah selalu punya maksud baik bagi umatnya. Jalan-jalannya, cara-caranya memang nggak kita mengerti. Haleluya. Tapi selalu maksudnya adalah baik. Di sisi lain, kita pun bisa belajar lewat kebenaran ini. Kita melatih mereka juga untuk hadapi tekanan hidup saat kita orang tua tidak memanjakan mereka. Tidak
selalu berusaha memenuhi kebutuhan mereka, selalu berusaha menghindarkan anak-anak dari berbagai bentuk gangguan dan ketidaknyamanan, dari yang apa yang disebut disruption itu. Selanjutnya, hasrat dan naluri anak-anak seringkali mendorong mereka bertindak menyimpang dari jalan Tuhan. Hal ini pun dapat menjadi momen kesempatan kairos ilahi untuk mengingatkan mereka bahwa Allah tahu jalan yang terbaik. Dunia ini, si iblis akan selalu menawarkan jalan-jalan instan, jalan-jalan pintas. Kita latih anak-anak kita. Kita perkatakan kepada anak-anak kita bahwa jalan Tuhan, jalan yang terbaik. Sulit. Tidak instan, proses panjang, tetapi jalan yang terbaik dari Tuhan. Itu kita bisa perkatakan. Di momen-momen mereka terdorong untuk menggunakan jalan-jalan pintas, jalan-jalan alternatif yang dunia ini tawarkan. Next, ketika anak-anak mengalami kesulitan berdoa, kita tangkap momen tersebut, kita manfaatkan kesempatan tersebut, kairos tersebut, untuk memberi penegasan tentang betapa sukanya Allah dalam berbincang-bincang dengan anak-anaknya, dengan umat kesayangannya, dengan milik kesayangannya. Roh Kudus tolong kita semua. Jadi orang tua, senior, pemimpin rohani yang lebih lagi berdampak. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Mengenal siapa Allah dan seperti apa Dia akan sangat menghibur dan menguatkan hati anak-anak. Dan juga kita harus ajarkan mereka tentang anugerah. Karena itu perlu juga kita memperkenalkan kepada mereka siapa Kristus dan seperti apa karya salibnya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita ajari mereka bahwa kematian, kebangkitan Kristus merupakan karya terbesar, karya terbaik Allah, lebih besar, lebih baik daripada segala bentuk berkat dan pemeliharaan jasmaniahnya atas hidup mereka selama ini. Pemahaman yang jelas dan menyeluruh terhadap Injil Kristus itu sangat bermanfaat bagi momen-momen pemuridan, bahwa kita ajari anak-anak, semua orang terlahir dalam dosa. Karena itu semua orang butuh juru selamat. Semua orang bukannya butuh yang namanya moralitas, yang namanya perbuatan baik. Itu semua hasil dari kebutuhan kita yang dipenuhi akan juru selamat. Tentu kita harapkan anak-anak kita tumbuh dewasa di dalam mindset yang berpusat pada Injil, bukan pada perkara-perkara agamawi. Allah Roh Kudus tolong kita semua. Karena sudah terlalu banyak kita dapati orang-orang Kristen yang tumbuh di aliran-aliran metodis, aliran-aliran pankar, yang tumbuh menjadi orang-orang yang berpusat pada ritual lahiriah, ritual jasmaniah, bukan pada Injil, bukan pada anugerah.
Itu kan salah satu alasan mengapa PD Injil hashtagnya adalah anugerah bagi kita semua. Grace untuk kita semua. Anugerah itu untuk kita semua. Karena kita takut menjadi orang-orang yang terus fokus pada ritual jasmania. Takut kita. Kita rindu menjadi orang tua, senior, pemimpin rohani yang sungguh menyiapkan orang-orang yang kita layani bertumbuh dalam kerohaniannya dengan mindset yang berpusat pada Injil. Kita masuk selanjutnya. Kita selain mengajarkan sifat-sifat Allah, kita mengajarkan karakter ilahi. Salah satu cara terbaik dalam memuridkan adalah dengan mencari cara-cara untuk menyemangati orang-orang yang kita layani saat ketika mereka menunjukkan rupa-rupa buah roh. Kita perlu melatih diri dalam hal memberi apresiasi, bukan hanya sering beri kritik, teguran, apalagi sindiran. Kita perlu melatih diri mencari kesempatan untuk secara spontan. Jadi sekali lagi penekanan spontan itu menjadi hal yang penting di pembahasan momen-momen pemuritan ilahi. Karena nggak disiapkan sebelumnya. Tadi ayat yang keluar, kita parafrasekan secara spontan. Kita nggak buka dulu ayat. Kita perkatakan. Haleluya. Secara spontan kita tunjukkan, kita rayakan, haleluya, sukacita anak-anak kita. Bergembira bersama dalam hal-hal yang memuliakan Tuhan. Kita beri apresiasi, kita bersukacita dengan anak-anak. Saat kita mendapati mereka melakukan hal-hal yang memuliakan Allah, saat kita mendapati mereka bertumbuh di dalam rupa-rupa buah roh. Ketika mereka dalam kesulitan, kita dapat menaikkan doa kilat bersama-sama untuk mengalami damai sejahtera, menerima keyakinan yang teguh akan kebaikan dan kuasa Tuhan. Puji Tuhan. Saat masalah datang, kita bisa ajak anak-anak, ayo doa. Singkat tetapi itu memberi kesan mendalam buat anak-anak. Dampaknya jos. Saat masalah datang, yang pertama dicari adalah Kristus. Saat masalah menimpa, segera lari kepada Allah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ketika anak-anak selanjutnya berbuat salah, kita pun dapat menggunakan momen tersebut dalam mencari cara-cara untuk melakukan pendisiplinan yang tepat, yaitu yang menuntun mereka kepada pertobatan sejati. Jangan sampai mereka sekadar nggak melakukan lagi kesalahan mereka, tetapi hanya karena takut ganjaran dosa. Kita perlu, penting bagi kita untuk lebih dalam dari itu. Kita membantu mereka mengerti bagaimana dosa itu melukai hati Allah. Kita dapat menggunakan kesempatan-kesempatan yang ada untuk mengajari anak-anak tentang betapa seriusnya dosa dalam pemandangan Allah. Tentu di dalam pendekatan yang
berpusat pada Injil. Kita sadar betapa seriusnya dosa, dan kita sadar banget kita nggak bisa membereskan dosa dengan kekuatan sendiri. Itu kan berpusat pada Injil. Kita perlu membangun percakapan penuh kasih dan kemurahan agar anak-anak dapat mengakui dan meninggalkan dosa. Untuk selanjutnya, mereka menaati Yesus yang terus mengulurkan tangannya yang penuh dengan pengampunan itu. Hukuman, hajaran bahkan kita perlu berikan, tapi harus dipastikan itu dilandasi oleh kasih, bukan emosi semata. Diberikan secara tepat, pada momen yang tepat, dengan penjelasan yang tepat. Ini menyadarkan kita kembali betapa bergantungnya kita pada firman dan Roh Kudus. Betapa bergantungnya kita pada saat-saat teduh yang berkualitas, bukan hanya untuk memenuhi jadwal-jadwal agamawi, tetapi saat-saat teduh yang benar-benar mengekspresikan ketergantungan kita pada firman dan Roh Kudus. Bisa kita. Terlalu sering daging kita yang bermain, emosi kita yang menguasai. Kita belajar sama-sama. Kasih yang menguasai. Haleluya. Kebenaran Alkitabiah yang bermain di dalam hukuman dan hajaran yang kita berikan. Itu akan membawa anak-anak kita kembali kepada proses pengudusan ilahi untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Sehingga semakin mereka dewasa, saat mereka pastikan kita terus berbuat dosa, udah pasti kita akan terus berbuat dosa. Tetapi saat kita salah, saat anak-anak kita salah, saat mereka nanti dewasa, mereka tidak terus mencari kambing hitam. Saat mereka berdosa, mereka bisa terus dicenderungkan untuk tidak menyembunyikannya. Karena bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Bertanggung jawab pada diri sendiri. Bertanggung jawab pada orang-orang yang perlu dilayani. Haleluya. Haleluya. Segala hormat kemuliaan bagi Tuhan. Kita masuk ke bagian terakhir di pagi hari ini. Yesus pun memberi teladan dalam memuridkan di dalam momen-momen. Tuhan Yesus sering menangkap dan memanfaatkan momen-momen pemuridan. Pengajarannya tak jarang ia berikan sesuai situasi, kondisi yang ia dan murid-muridnya sedang hadapi. Sementara alami. Kita lihat 3 contoh. Pertama di Lukas 21, 1-4, Tuhan Yesus menunjukkan kepada murid-muridnya tentang seorang janda yang sedang memasukkan 2 peser uang ke dalam sebuah kotak persembahan. Kristus memakai momen tersebut untuk mengajari murid-muridnya perihal atau tentang ekonomi kerajaan. Bahwa meski berjumlah sedikit, tetapi dalam ekonomi kerajaan Allah, persembahan yang sedikit ini, nilainya, kalau di surga berarti nilainya itu miliaran bagi ekonomi kerajaan Allah. Memang, jika dibandingkan dengan persembahan si kaya, dalam hitungan di dunia ini, kerajaan
di dunia ini itu terlalu remeh-temeh, terlalu kecil bagi hitungan dunia. Tapi dalam ekonomi kerajaan Allah, 2 pesernya si janda itu bagaikan miliaran dibandingkan dengan persembahan si kaya yang memberi dari segala kelimpahan. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak. Ini kan ekonomi kerajaan Allah. Daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Kesungguhan hati, ketulusan hati, kerelaan hati itu yang memberi nilai di dalam ekonomi kerajaan Allah. Nah, belajar dari Tuhan Yesus, kita orang tua dapat memanfaatkan kesungguhan hati yang sesama kita tunjukkan untuk memberi inspirasi, untuk mengajarkan kepada anak-anak kita tentang ekonomi kerajaan Allah. Mana yang lebih berarti? Kembali bicara tentang hal-hal rohania punya arti yang lebih kuat daripada hal-hal lahiriah. Puji Tuhan. Kita dapat memanfaatkan momen-momen tersebut. Puji Tuhan. Next. Di Lukas 13, ketika terjadi pembantaian terhadap orang-orang Galilea, Kristus memakai momen tersebut untuk mengajari tentang pertobatan. Pertama, dan tentang penolakannya terhadap konsep nasib baik dan buruk. Yesus menjawab mereka, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Jadi kita pun bisa belajar saat kita mendengar, membaca berita-berita viral di medsos. Kita dapat manfaatkan itu sebagai momen mengajarkan kebenaran pada anak-anak. Orang-orang kan datang kepada Yesus dengan maksud untuk mencobai Yesus. Tanggapan Yesus bagaimana nih tentang orang-orang yang dibantai oleh Pilatus? Mungkin karena dosa mereka lebih besar nih, sehingga mengalami pembantaian, nasib yang amat buruk. Tapi Yesus masuk kepada kebenaran yang sejati, pentingnya pertobatan. Nah, kita pun bisa memanfaatkan berita-berita kriminalitas, berita-berita tentang tragedi yang ada di medsos untuk memasukkan kebenaran ilahi ke dalam hati dan pikiran anak-anak kita, junior kita. Satu contoh, saat kita dengar tentang genosida atau pembantaian di Nigeria, kita dapat gunakan peristiwa tersebut untuk mengajarkan anak-anak tentang perbandingan antara kekristenan dalam aniaya dan dalam kenyamanan. Kita nggak fokus di penderitaannya, tetapi makna di dalam penderitaan tersebut. Kita bisa ngajari anak-anak, ingatkan mereka, terlalu nyaman jadi orang Kristen, itu banyak kali meninabobokan, membuat kita menjadi orang-orang Kristen yang tertidur.
karena terlalu nyaman. Kita terus belajar. Terakhir di pagi hari ini, di Lukas 18-27, ketika Tuhan Yesus menjawab pertanyaan seorang muda yang kaya, ia menggunakan momen kesempatan tersebut untuk mengajar tentang kemampuan Allah mengatasi berbagai penghalang iman. Tentu termasuk di dalamnya penghalang iman adalah kekayaan sesuai dengan konteks. Lebih sulit orang kaya masuk kerajaan Allah daripada ekor unta masuk melalui sebuah pintu. Itu mengingatkan kekayaan itu penghalang yang sangat besar, yang benar-benar signifikan, menghalangi banyak orang untuk datang kepada Yesus. Itu kan pengajaran yang Yesus berikan saat ada orang kaya bertanya kepada Yesus, bagaimana ia masuk kerajaan Allah. Itu yang Yesus, momen itu yang Yesus pakai. Kita pun bisa belajar dari Tuhan Yesus, memanfaatkan momen-momen saat orang bertanya, saat anak-anak bertanya, kita bisa memanfaatkan momen-momen tersebut. Sekali lagi, kita dapati pentingnya ketergantungan pada firman dan Roh Kudus. Kita bisa memanfaatkan momen tersebut untuk menyatakan kebenaran Alkitabiah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum. Ditafsirkan ini pintu lubang jarum, daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita yang pernah belajar tafsiran ayat ini, lubang jarum ini nama pintu untuk masuk ke kota Yerusalem. Dan mereka yang mendengar itu berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Nah, jadi benar-benar kekayaan itu, rasa aman yang kekayaan berikan, itu penghalang banget bagi manusia berdosa ini untuk diselamatkan. Karena itu kan pelayanan ke rumah sakit, pelayanan ke penjara, pelayanan kepada orang-orang stres, pada orang-orang sederhana dan berekonomi lemah, itu banyak lakukan karena di sini lebih mudah nih. Saat manusia sakit, hampir mati, itu momen penghalangnya nggak signifikan. Penghalangnya itu kecil kalau kita pakai logika sederhana kita. Saat orang-orang jatuh bangkrut, saat orang-orang karena kejahatan masuk penjara, terima hukuman, itu momen-momen mudah untuk Kristus diperkenalkan. Tetapi saat orang kaya raya, berkuasa, berjabatan sangat tinggi, itu penghalangnya signifikan banget itu. Penghalangnya besar banget. Tapi kita lihat di sini apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Itu bicara tentang kita yang mengasihi, bisa berdoa kepada Allah. Nggak ada yang mustahil, orang-orang kaya di sekitar kita, yang Kristennya abal-abal, yang hanya sekadar ke gereja
karena memang terlahir Kristen, tetapi mereka nggak merasa butuh Tuhan, nggak merasa butuh Kristus untuk memberi rasa aman kepada mereka. Karena mereka sudah mendapati rasa aman di dalam kekayaan mereka. Kita berdoa bagi mereka. Nggak ada yang mustahil bagi Allah. Sanggup selamatkan orang-orang terkasih ini. Orang-orang di sekitar kita yang seperti ini. Kita banyak kok dapati orang-orang di sekitar kita. Orang-orang Kristen. Tetapi hidup tanpa pertobatan. Dan banyak itu terjadi karena mereka kaya raya. Para bos, para direksi dalam perusahaannya, para komisaris. Mereka Kristen, tiap minggu mungkin ibadah, tapi nggak ada pertumbuhan rohani signifikan dalam hidup mereka. Penghalang kekayaan itu terlalu besar bagi mereka. Kita berdoa. Nggak ada yang mustahil bagi Allah. Nggak ada yang mustahil bagi Allah. Orang-orang kita kasih ini diselamatkan. Bukan hanya rajin ke gereja, tapi sungguh diselamatkan. Pengajaran seperti ini akan menyiapkan anak-anak kita. Tentu kita nggak mau anak-anak kita saat berhasil, saat sukses, saat kaya raya mereka mengandalkan kekayaan mereka. Nggak mau kita. Siapkan mereka, siapkan mereka, siapkan mereka. Manfaatkan momen-momen ilahi, kesempatan-kesempatan kairos-kairosnya Tuhan untuk mengajarkan kebenaran-kebenaran yang berjejak, yang nyampe di hati pikiran mereka, yang jos, ancep di hati pikiran mereka, menyiapkan mereka saat mereka bertumbuh dewasa, saat mereka benar-benar mandiri, lepas dari tanggung jawab kita, lepas dari naungan rumah kita. Allah Roh Kudus, pakai kebenaran firman yang sudah kita pelajari untuk mempersiapkan kita semua jadi orang tua, senior, para pimpinan rohani yang lebih lagi berdampak. Segala hormat, kemuliaan bagi Allah. Puji Tuhan, biar kita boleh terus minta hikmat dari Tuhan, kemampuan untuk terus boleh menjadi orang tua, menjadi senior, pemimpin, yang kita dapat mengajarkan karakter-karakter ilahi kepada anak-anak kita, kepada junior kita, kepada bawahan kita. Kita percaya kalau kita andalkan kuat kita nggak bisa gitu ya. Apalagi dengan kekayaan tadi dibilang terakhir sama Bung Semi, kekayaan itu benar-benar penghalang gitu ya. Tapi di saat kekayaan itu kita gunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan, kita percaya Tuhan akan memberkati kita. Kita akan tutup pembelajaran kita pagi ini, biar pembelajaran ini boleh menjadi berkat buat banyak orang yang akan nanti mendengarkan. Kita akan tutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang begitu indah, yang mengingatkan kami sebagai orang tua, sebagai senior, sebagai pemimpin Tuhan. Kami boleh mengajarkan anak-anak kami, junior kami, bawahan kami Tuhan Yesus. Jemaat-jemaat yang Kau percayakan buat kami, untuk kami mengajarkan karakter-karakter ilahi yang Kau sudah beri buat kami. Tuhan tolong Tuhan, biar pembelajaran saat pagi hari ini tidak lalu begitu saja Tuhan Yesus. Tapi itu boleh tertanam dan berbuah-buah dalam hidup kami. Dan kami boleh bagikan kepada orang-orang yang kami kasih, orang-orang terdekat kami. Berikan kami kemampuan, kekuatan Tuhan, terus memperkatakan Tuhan kebenaran firman-Mu. Kami boleh terus mengajarkan karakter-karakter ilahi yang Kau sudah beri buat kami. Engkau sudah anugerahkan buat kami, terus kami nikmati Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang luar biasa Kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Tuhan Yesus, nama-Mu saja dipuji, dipermuliakan melalui pembelajaran kami saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami Yesus serahkan saja semuanya ke dalam dipermuliakan. tangan-Mu. Teman-teman kami yang Tuhan Yesus tidak bisa bergabung saat online, kami percaya, ingatkan mereka untuk mereka juga boleh menerima berkat yang sama dengan melihat rekaman kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dan kami peralaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin.